Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membahas kembali dari kitab Samuel, yaitu 1 Samuel pasal ke-8 ayat 1 hingga ayat ke-22. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca 1 Samuel pasal ke-8, maka pasal ke-8 ini merupakan transisi. Transisi dari apa? Transisi dari pelayanan Samuel menuju ke pelayanan Raja Saul. Transisi dari hakim-hakim kepada raja-raja. Transisi dari Israel sebagai teokrasi, di mana Tuhan adalah Allah dan raja mereka, menuju kepada era monarki, di mana raja-raja memerintah di Yerusalem atau di Israel. Sebuah transisi dari Tuhan sebagai raja menjadi transisi ke manusia sebagai raja. Di dalam 1 Samuel pasal ke-8 ini, ketika kita membaca kitab ini dengan teliti, maka kita akan menyadari bahwa perikop ini berbicara tentang prinsip-prinsip ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apa hal yang harus kita perhatikan di dalam doa kita? Bagaimana kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita? Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita berhati-hati ketika kita berdoa kepada Tuhan? Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan, apakah kita berhati-hati dengan doa kita? Setiap hal yang ingin kita minta, yang kita panjatkan kepada Tuhan, apakah kita menggumulinya dengan sungguh-sungguh? Atau sekedar saja terucap dari mulut kita, tanpa kita gumuli baik-baik, tanpa kita renungkan baik-baik. Pengkhotbah pasal 5 ayat 2 mengatakan, jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Ini adalah prinsip yang akan kita pelajari melalui perikop ini, saudara. Yaitu bagaimana kita boleh berhati-hati di dalam doa kita. Bagaimana kita boleh menghampiri Tuhan dalam doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita melalui perikop ini. Yang pertama, saudara, pertimbangkan kehendak Tuhan dalam hal itu. Di saat kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, hal pertama yang mau dikatakan kepada kita hari ini adalah pertimbangkan kehendak Tuhan dalam hal itu. Itu yang dikatakan di dalam ayat 1 hingga ayat ke-9. Kita mulai dengan yang pertama, saudara. Ayat pertama hingga ayat ke-5 itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda dari dunia sekeliling kita. Tuhan memanggil kita dari dunia ini, keluar dari dunia ini menjadi umatnya, supaya kita berbeda dari dunia. Ayat 1 hingga ayat ke-5 mengatakan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Saudara, dikatakan di sini, saudara, Samuel sudah tua. Dan ia mengangkat anak-anaknya untuk menggantikan dia sebagai hakim, saudara. Namun sayang, saudara, anak-anak Samuel itu tidak hidup seperti ayahnya. Dikatakan apa? Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sikap dan praktek hidup yang sangat bertentangan dengan panggilan sebagai seorang hakim di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa misteri, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa persoalan di dalam hal ini, saudara, yang disingkapkan kepada kita. Yang pertama, saudara, mengapa anak-anak Samuel bisa begitu jauh bertolak belakang dengan ayahnya yang begitu baik? Saudara, kalau kita membaca dalam satu raja-raja ini, kisah tentang Samuel, tidak pernah ada celaan, tidak pernah ada kritikan yang keluar dari mulut Tuhan terhadap Samuel.
Sepanjang pelayanan Samuel dari waktu dia masih kecil, kita udah belajar dari Samuel waktu ketika dia kecil, umur 3 tahun, mamanya sudah menyerahkan dia kepada Tuhan untuk melayani di bait suci. Sampai ketika saat ini diperkirakan Samuel sudah 80 tahun lebih, sudah tua saudara. Belum pernah ada kata-kata yang merupakan hukuman ataupun teguran Tuhan kepada Samuel. Dengan kata lain, Samuel menjalani sebuah kehidupan yang benar, yang jujur, yang berintegritas di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dua anak laki-lakinya, Yoel dan Abia, itu tidak seperti ayahnya? Apa yang terjadi, apa yang salah di sini saudara? Seorang ayah yang begitu mengasihi Tuhan, seorang ayah yang begitu setia, jujur, melakukan pelayanan, tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi kenapa dua anaknya dikatakan adalah dua anak yang jahat di mata Tuhan? Mereka terima suap, mereka memutarbalikkan hukum, saudara. Mereka melakukan segala hal yang tidak benar, saudara, sebagai seorang hakim. Kok bisa terjadi, saudara? Seorang ayah yang benar, tapi punya dua anak yang tidak mengikuti jejaknya. Ini misteri, saudara. Kalau kita mau mencari tahu, kita nggak ketemu jawabannya, saudara. Kenapa kok bisa begitu? Ayahnya begitu hebat, ayahnya begitu mengasihi Tuhan, ayahnya begitu jujur, ayahnya begitu berintegritas. Tapi kenapa dua anaknya bertolak belakang? Kita nggak menemukan jawabannya. Kedua, saudara, mengapa Samuel mengangkat anak-anaknya sebagai hakim bagi umat Israel? Meskipun mereka tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang hakim. Ini kita juga tidak menemukan jawabannya. Kenapa Samuel mengangkat dua anaknya, Abia dan Yoel, untuk menjadi hakim? Padahal kedua anaknya tidak memiliki integritas atau tidak memiliki syarat, memenuhi syarat untuk menjadi seorang hakim. Apakah ada nepotisme di sini? Karena Samuel mengasihi anak-anaknya, maka sekalipun anaknya punya cacat celah, Samuel tutup mata dan tetap mempromosikan mereka sebagai hakim-hakim. Apakah ada nepotisme di sini? Apakah ada dinasti politik di sini? Sekali lagi, saudara, kita tidak tahu. Pertanyaan ketiga, mengapa Tuhan tidak menegur Samuel sebagaimana Tuhan menegur Imam Eli? Ternyata kedua anak dari Samuel itu tidak lebih baik dari dua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas yang sudah dihukum oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menegur Samuel? Di dalam perikop-perikop yang kita baca di sini, kok tidak ada kata-kata keluar dari Tuhan menegur Samuel oleh karena tingkah laku dari anak-anaknya? Saudara, sulit kita menemukan jawaban terhadap misteri ini, saudara. Paling tidak cuma dua hal yang saya bisa katakan, saudara. Pertama, saudara, prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang itu bertanggung jawab atas keputusannya. Setiap orang bertanggung jawab atas sikap hidupnya di hadapan Tuhan. Seorang ayah bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas seluruh pilihan hidupnya, sikap hidupnya. Begitu juga seorang anak juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai individu yang merdeka di hadapan Tuhan. Seorang ayah tidak bisa menggantikan anaknya. Seorang anak juga tidak bisa menggantikan ayahnya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, atas kehidupannya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan siapa-siapa. Kedua, saudara, kenapa Tuhan tidak pernah menegur Samuel ketika kedua anaknya melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tercela? Barangkali jawabannya adalah Samuel sudah melakukan tugasnya. Samuel sudah mengingatkan anak-anaknya. Samuel sudah melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Eli. Alkitab mengatakan Eli ketika melihat anak-anaknya melakukan perbuatan-perbuatannya, dia tidak menegur kesalahan anak-anaknya. Dia menegur hanya di saat terakhir ketika sudah terlambat. Dan saya yakin Samuel sepanjang hidupnya, dia mengingatkan anak-anaknya atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Saya tidak tahu kenapa Samuel tidak memecat anaknya, saya tidak tahu. Tapi saya yakin Samuel sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, berulang kali mengingatkan anak-anaknya akan kesalahan dan dosanya. Tetapi sekali lagi, Samuel hanya bisa menasihati.
Samuel tidak bisa mendikte kehidupan anak-anaknya. Karena setiap pribadi bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Samuel? Samuel sudah tua, artinya dia tidak bisa menjalankan tugasnya lagi. Dan anaknya yang menggantikan dia sebagai hakim, ternyata hidupnya tercela, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hakim. Dan ini krisis saudara. Dan bangsa Israel datang kepada Samuel dan berkata saudara kepada mereka, bahwa kamu sudah tua. Dan anak-anakmu tidak menjadi hakim yang baik seperti kamu. Ini krisis saudara. Dan apa yang mereka minta saudara? Dikatakan, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Saudara, apa yang salah di sini? Yang salah di sini, tidak ada yang salah dengan permintaan bangsa Israel akan seorang raja. Karena Tuhan memang berjanji, pada waktunya Tuhan akan memberikan raja kepada bangsa Israel. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah alasan bangsa Israel meminta seorang raja. Alasannya apa? Alasannya supaya mereka bisa menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Ini yang keliru, saudara. Tuhan memanggil bangsa Israel dari antara negara-negara di dunia untuk menjadi umat pilihannya. Sebuah umat yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, saudara. Tuhan berkata di dalam Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Tuhan memanggil Israel untuk menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain. Berikan kami seorang raja, supaya kami menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak menghargai bahwa mereka dipanggil secara khusus menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, saudara. Saat ini mereka ingin menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Saudara, sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain. 1 Petrus 2 ayat ke-9 mengatakan apa? Sebab kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu kita, gereja, orang Kristen. Kita telah dipanggil keluar dari dunia, menjadi umat pilihan Tuhan. Allah telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, menjadikan kita sebagai baru, menjadikan kita sebagai umat tebusannya, supaya kita memberitakan karya Kristus yang sudah menyelamatkan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita dipanggil untuk berbeda. Tapi seringkali masalahnya adalah kita tidak ingin berbeda dari dunia. Kita ingin menjadi sama dengan dunia. Kita ingin diterima oleh dunia. Dan ini hal yang pertama saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, prinsip pertama adalah pertimbangkan kehendak Tuhan dalam hal itu. Dan kehendak Tuhan yang pertama adalah apa? Yaitu kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia sekitar kita. Bukan menjadi sama dengan dunia sekitar kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, motivasi dari doa kita adalah bersifat egois. Supaya kita menjadi sama dengan orang lain. Supaya apa yang dimiliki orang lain kita juga miliki. Apa yang terjadi dengan orang lain juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Yang kedua, saudara, menolak kehendak Tuhan itu sama dengan menolak Tuhan itu sendiri. Ayat ke-6 hingga ayat ke-9, saya bacakan. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkan perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara, Samuel tidak senang dengan permintaan bangsa Israel. Minta seorang raja. Samuel begitu upset. Tapi Tuhan berkata apa? Dengarkan perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka.
Tuhan memang punya rencana untuk memberikan seorang raja kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan melakukan semuanya itu sesuai dengan rencananya, sesuai dengan agendanya, sesuai dengan waktunya, saudara. Di saat mereka meminta seorang raja, sama saja dengan mereka menolak Tuhan, karena Tuhan ada raja mereka. Teokrasi Israel itu ada teokrasi, di mana sebuah negara dipimpin oleh Tuhan. Tetapi mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa monarki, raja-raja di kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka. Saudara, kesalahan umat Israel bukan semata-mata soal meminta seorang raja. Namun yang salah adalah motivasi dan timingnya. Motivasi mereka meminta raja adalah apa? Supaya mereka menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka lupa akan identitasnya. Mereka lupa akan panggilan Tuhan kepada mereka. Bahwa mereka dipanggil untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan juga mereka meminta sekarang. Berikan kepada kami raja sekarang seperti bangsa-bangsa yang lain. Saudara, mereka mendikte Tuhan sesuai dengan agenda mereka, sesuai dengan timingnya Tuhan. Berkata kepada Tuhan, now sekarang, sama saja dengan berkata kepada Tuhan, no. Kalau kita memaksa Tuhan, kalau untuk meminta sesuatu, Tuhan engkau harus berikan kepadaku sesuai keinginanku ini. Maka sama saja dengan kita mengatakan no kepada apa menjadi rencana agenda Tuhan yang terbaik untuk kita. Saudara, mereka bukan hanya datang dan meminta Tuhan memberikan mereka seorang raja. Tapi mereka juga mendikte Tuhan. Mereka bukan datang dan menyatakan pergumulan mereka kepada Tuhan. Mereka sedang punya krisis. Betul, Israel sedang menghadapi krisis. Samuel yang melayani sekian lama saat ini sudah tua. Tidak sanggup melanjutkan tugas sebagai hakim-hakim. Dan ketika Samuel mengangkat kedua anaknya untuk menjadi hakim. Ternyata dua anaknya bobrok. Menerima suap. Memutarbalikkan hukum. Dan tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ini krisis, saudara. Mereka bukan datang kepada Tuhan dan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan kami sedang menghadapi krisis. Nyatakan kehendakmu. Nyatakan pimpinanmu. Tapi mereka datang dengan agenda mereka. Mereka datang dengan keinginan mereka yang seperti bangsa-bangsa lain. Lalu maksa supaya Tuhan memberikan seorang raja kepada mereka. Seperti bangsa-bangsa lain. Mendikte Tuhan. Dan seringkali di dalam doa kita juga melakukan hal yang sama. Kita mendikte Tuhan di dalam doa kita. Kita mendikte Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, pertama, kita diajar untuk mempertimbangkan kehendak Tuhan atas hal itu. Pertama, ingat bahwa kita dipanggil untuk berbeda dari orang-orang dunia di sekitar kita. Dan kedua, kita diingatkan bahwa ketika kita menolak kehendak Tuhan, itu sama saja dengan kita menolak Tuhan itu sendiri. Kalau kita menolak rencana Tuhan atas kehidupan kita, agenda Tuhan atas kehidupan kita, itu sama saja dengan kita menolak Tuhan itu sendiri hadir dalam hidup kita. Ini bagian pertama. Sekarang kita melihat kedua. Pertimbangkan konsekuensinya. Di saat kita datang kepada Tuhan dan kita ingin berdoa kepada Tuhan, memohon segala sesuatu kepada Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pertimbangkan konsekuensinya. Perhitungkan konsekuensi dari permintaan kita. Itu dikatakan di ayat ke-10 hingga 18. Amsal 22 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara, orang yang bijak selalu melihat ke depan. Selalu mempertimbangkan segala konsekuensi yang ada sebelum dia mengambil keputusan atau sebelum dia melakukan sesuatu. Ada dua pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita membawa setiap permohonan kita kepada Tuhan. Apa itu? Apa pertanyaan yang harus kita tanyakan sebelum kita membawa permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan? Pertanyaan pertama adalah, apa yang akan terjadi ketika Tuhan berkata, yes, iya, atas permohonan kita sekarang?
Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi ketika Tuhan berkata no di kemudian hari? Saudara, ini sesuatu hal yang penting, saudara. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menemukan apa prinsip di sini, saudara. Apa yang akan terjadi waktu Tuhan mengatakan iya atas permohonan kita? Dan apa yang akan terjadi ketika satu waktu nanti Tuhan berkatakan no atas permintaan kita? Apa yang terjadi di sini, saudara? Mari kita melihat yang pertama. Apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengatakan yes sekarang? Ayat 10 hingga ayat 17. Bapak Ibu Saudara, ayat 10 hingga ayat 17, Samuel berulang kali mengingatkan bangsa Israel di sini konsekuensi atau hal-hal yang akan dilakukan oleh raja yang kamu minta itu kepada kalian. Samuel mengingatkan, raja yang kalian minta ini akan mengambil segala sesuatu dari kalian. Anak laki-lakimu akan diambil semua. Anak-anak perempuanmu akan diambil semua. Hasil ladangmu akan diambil semua. Hasil ternakmu akan diambil semua. Dia akan mengambil 1/10 dari segala penghasilanmu. 6 kali muncul dalam beberapa ayat ini menekankan raja yang kamu minta itu akan mengambil segala sesuatu itu daripadamu. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin mengingatkan, hati-hati dengan permintaanmu, hati-hati dengan permohonanmu. Permohonanmu itu mengandung konsekuensi-konsekuensi yang sangat serius. Sehingga kalian harus mempertimbangkan baik-baik atas permintaan, permohonanmu, doamu di hadapanku. Saudara, setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, setiap kali kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita mesti menggumuli baik-baik konsekuensi dari permohonan kita, permintaan kita. Misalnya, kita kepengen cepat kaya, dan jalan pintas untuk cepat kaya ada Tuhan tolong supaya saya dapat lotre, nomornya keluar, dan saya kaya mendadak. Saudara, ada orang berdoa demikian. Tetapi jangan lupa sebelum kita berdoa cepat kaya dengan dapat lotre, kaya mendadak. Perhatikan nasihat Tuhan di dalam Amsal 20 ayat 21. Milik atau harta yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Ada beberapa, nanti Bapak Ibu bisa Google cari. Kesaksian dari orang-orang yang pernah menang lotre, yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Apa yang terjadi, saudara? Dari beberapa kesaksian yang saya baca, beberapa pada akhirnya mengatakan apa? Menang lotre atau kaya mendadak, itu pada akhirnya lebih merupakan kutukan daripada berkat. Nanti Bapak Ibu boleh baca kesaksian orang-orang dapat lotre yang dapatnya MM-an, saudara. Waduh, dapatnya ketika itu berkat Tuhan luar biasa, dapat lotre. Itu kan satu di antara sekian juta orang dapat kesempatan itu. Tapi dari akhirnya, saudara, mereka memberikan kesaksian. Dapat lotre itu lebih merupakan kutukan daripada berkat. Pada akhirnya mereka itu hidupnya rusak. Kehilangan segala-galanya, saudara. Lebih dari apa yang pernah mereka dapatkan. Hari ini mereka tidak lagi punya apa-apa. Dan hidupnya sengsara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengatakan iya sekarang kepada permintaan kita? Kita perlu mempertimbangkan dulu sebelum kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Kita mempertimbangkan dulu konsekuensinya. Kalau Tuhan menjawab doa kita sekarang iya. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Kalau Tuhan menjawab iya, pertimbangkan konsekuensinya. Bukan hanya konsekuensi sekarang, tapi juga konsekuensi jangka panjang dengan hidup kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Karena kita ngotot, karena kita mendikte Tuhan atas permohonan kita. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila Tuhan berkata no di kemudian hari? Perhatikan ayat 18. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Saudara, apa yang akan terjadi waktu kita ngotot terus minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Ngotot terus sama Tuhan supaya Tuhan jawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Apa yang akan terjadi? Saudara, kalau kita mendikte Tuhan, kalau kita ngotot sama Tuhan.
Terkadang Tuhan mengabulkan permintaan kita. Tuhan jawab doa kita, saudara. Tetapi sekali lagi, doa yang kita minta kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensinya. Dan pada akhirnya ketika konsekuensi itu terjadi dalam kehidupan kita, lalu akhirnya kita menyesal, aduh kenapa dulu saya minta ini sama Tuhan. Kenapa dulu sebenarnya saya sudah tahu, Tuhan sudah kasih tahu konsekuensi dari permohonan saya. Tapi karena keinginan saya, nafsu saya ngotot, saya dikte Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan apa yang saya mau. Sebagai bagian dari disiplin untuk saya. Dan saat ini kita menyesal, kita kapok, lalu kita minta Tuhan tolong. Tuhan batalkan permohonan saya. Batalkan jawaban atas doa saya. Pada waktu kita melakukan demikian, Tuhan akan berkata no. Tuhan akan berkata no. Mengapa? Karena itu adalah konsekuensi dari keputusan dan pilihan kita. Dan terkadang Tuhan membiarkan kita di situ. Kita harus membayar harga atas permohonan kita. Kita harus menjalani konsekuensi dari permohonan kita. Karena kita lupa. Dan karena kita tidak memperhatikan pesan atau nasihat Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara, ingat pesan firman Tuhan hari ini untuk berhati-hati dengan apa yang kita minta. Pertimbangkan kehendak Tuhan dalam hal itu. Dan pertimbangkan juga segala konsekuensi yang ada. Terakhir, sekarang ketiga, pertimbangkan kedegilan hati kita. Apa yang masalah yang selalu membuat kita dalam masalah adalah kedegilan hati kita. Ayat ke-19 hingga 22. Pertama saudara, ayat 19 hingga 20 memberitahukan kepada kita bahwa kedegilan hati kita dapat membawa kita ke dalam masalah. Saudara, waktu bangsa Israel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain kepada Tuhan. Tuhan melalui Samuel mengingatkan konsekuensi sisi-sisi gelap dari seorang raja. Bahwa seorang raja akan bertindak sewenang-wenang. Seorang raja akan menghancurkan kalian. Seorang raja akan mengambil segala sesuatu yang kalian miliki. Saudara, Samuel mengingatkan konsekuensi dari seorang raja terhadap kalian. Mungkin kita berpikir dengan diingatkan akan konsekuensi-konsekuensi dari seorang raja atas permintaan bangsa Israel. Barangkali akhirnya bangsa Israel sadar, kalau begitu Tuhan ampuni kami, minta maaf, jangan berikan kami raja seperti itu. Ternyata bukan itu yang terjadi saudara. Bangsa Israel ngotot. Saudara saya baca ayat 19-20. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Saudara, mereka ngotot. Mereka tidak peduli. Sekalipun sudah dikasih tahu konsekuensi-konsekuensinya. Mereka tidak peduli. Yang penting kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain. Saudara, kedegilan hati kita, kekerasan hati kita, itu bisa membawa kita ke dalam bahaya. Kekerasan hati kita itu bisa membawa kita ke dalam celaka. Dan itu yang terjadi, saudara. Sejarah bangsa Israel berikutnya akan membuktikan. Yang terakhir, saudara. Yes atau iya dari Tuhan itu bisa merupakan disiplin Tuhan bagi kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menjawab doa kita, itu kadang-kadang itu bisa menjadi disiplin Tuhan buat kita. Ayat 21 hingga 22. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Seolah-olah Tuhan pada akhirnya bohwat. Tuhan akhirnya give up. Udah deh, capek gua, ya, udah kabulkan permintaan mereka. Seolah-olah demikian, tapi ternyata tidak, saudara. Di sini Tuhan sedang menyatakan disiplinnya, hukumannya, saudara. Apabila kita degil atau keras kepala, Tuhan kita yang penuh dengan kasih seringkali ingin mendisiplin kita supaya kita bertumbuh. Dan salah satu bentuk dari disiplin Tuhan atas hidup kita adalah menjawab doa kita sesuai keinginan kita. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu Saudara.
Jawaban Tuhan atas doa kita tidak selalu merupakan hal yang terbaik. Jawaban Tuhan atas doa kita tidak selalu merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Tidak, jangan salah paham. Kalau setiap kali kita berdoa minta ini, minta itu, dan Tuhan menjawab doa kita, jangan senang dulu. Itu bukan berarti Tuhan berkenan kepada kita, belum tentu. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita, kita minta ini Tuhan kasih, kita minta itu Tuhan kasih. Bukan karena Tuhan berkenan, tapi karena kedegilan hati kita. Kita mendikte Tuhan. Dan karena kita terus mendikte Tuhan, Tuhan ingin, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin mendisiplin kita. Dan cara Tuhan mendisiplin kita adalah menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kedegilan hati kita. Saudara, kalau Bapak Ibu kita membaca di dalam kisah Keluaran. Lalu itu kemudian dituangkan oleh Musa di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 106, saudara. Ketika bangsa Israel marah kepada Tuhan, mencobai Tuhan. Tuhan gimana sih, di mana engkau? Apakah Tuhan membawa kami ke padang gurun ini supaya kami binasa? Kami sudah muak makan mana roti dari sorga. Kami udah bosan. Udah enang makan seperti itu. Kami ingin daging. Terus menerus mereka berkata kepada Musa. Terus menerus mereka mencobai Tuhan. Minta daging. Akhirnya Tuhan kasih daging, saudara. Di dalam Mazmur 106 ayat 14-15 dikatakan demikian. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Diberikan kepada mereka apa mereka minta. Tapi pada saat yang sama. Didatangkannya penyakit di antara mereka. Saudara, di satu sisi Tuhan menjawab doa mereka. Memberikan burung puyuh. Daging untuk mereka makan. Tapi pada saat yang sama Tuhan mendatangkan penyakit di antara mereka. Itu bahayanya, saudara. Karena kedegilan hati kita. Karena kita ngotot, kita mendikte Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akhirnya menjawab doa kita. Memberi apa yang kita inginkan. Tapi belum tentu itu adalah berkat. Tapi seringkali itu adalah pelajaran atau disiplin dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari perikop kita hari ini mengajar kita untuk hati-hati dengan permohonan dan doa kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita mesti hati-hati? Karena sekalipun kita adalah orang Kristen, Tuhan ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hati kita. Tapi seringkali doa kita itu bisa muncul dari hati kita yang manipulatif, hati kita yang egois, hati kita yang degil, saudara. Hati kita yang seringkali bersifat subjektif, tidak berpikir panjang, saudara. Dan itu bisa membawa kita ke dalam masalah. Itu sebabnya, saudara, apa yang kita pikir baik itu belum tentu baik di mata Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan senantiasa rindu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Jadi hati-hati ketika kita berdoa dan minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 9 hingga 11 demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tapi diberikannya sebagai korban bagi kita, supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Dari situ kita sudah bisa mengetahui hati Bapa. Dia begitu mengasihi kita. Dan kalau Bapa begitu mengasihi kita, dia pasti rindu untuk memberikan segala yang terbaik bagi kita. Berarti di sini dibutuhkan kepekaan dalam hati kita. Ketika kita mau minta sesuatu, kita tanya Tuhan, apa menjadi rencanamu, kehendakmu yang terbaik bagi kita. Sekalipun apa yang Tuhan beri itu tidak selalu apa yang kita sukai. Tapi percaya bahwa apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Bukan sesuai dengan pikiran kita. Bukan sesuai dengan keinginan hati kita. Karena keinginan hati kita, pikiran kita itu bisa bersifat subjektif. Itu hanya bersifat jangka pendek. Itu seringkali tidak objektif. Dan seringkali bersifat manipulatif dan egois.
Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mencintai kita, tahu apa yang terbaik bagi kita. Hati-hati dengan apa yang kita minta dan kita doakan di hadapannya. Tuhan memberkati firman-Nya.